Oke teman-teman Eden Farmers, pada kesempatan kali ini kita akan membuat tape singkong. Siapa yang tidak tahu tape singkong? Salah satu makanan tradisional, tergolong makanan sehat karena melalui proses fermentasi. Jadi teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membuat tape singkong. Nah, untuk mempersingkat ya, jadi ini teman-teman, setelah dibersihkan kemudian dikukus ya sampai matang. Dikukusnya sampai matang, tapi perlu diperhatikan jangan sampai terlalu matang sekali sampai lembek. Ini akan mempengaruhi hasilnya nanti karena juga mudah becek, berair gitu. Jadi yang penting sudah matang ya, udah matang sampai luar sampai dalam, juga tidak boleh mentah ya, matang tapi nggak sampai belek ya, becek ya. Jadi teman-teman yang suka rebus singkong pasti tahu maksud kita ya. Oke, jadi teman-teman seperti ini. Setelah itu, nah kemudian sediakan wadah yang nantinya bisa tidak ada keluar atau masuk angin seperti itu ya, harusnya kedap udara. Selanjutnya ini kita siapkan ragi tapenya teman-teman. Kalau di tempat kami itu sebesar koin ya, dicetak padat, jadi perlu ditumbuk halus dulu. Jadi ini untuk ukuran 2 atau 3 kilo ini ya, cukup pakai 2 koin ya, pakai ukuran 2 koin ragi ya. Ini raginya. Jadi nah ini raginya ini sebenarnya kita nggak tahu kualitasnya bagus apa enggak, karena ini sudah lama sekali kata ibu, ini hampir 1 tahunan. Tapi kita coba saja, mudah-mudahan raginya masih bagus. Oke, seperti biasa karena ini raginya dicetak ya padat gitu, jadi kita buat bubuk dulu. Kita ya leburin buat bubuk. Nah ini jangan lupa ya, sediakan wadah kedap udaranya. Ini karena kita cuman ya wadah biasa pakai baskom, nanti kemudian dengan daun ya, dengan daun. Nah kalau udah dirasa sudah cukup, ini udah ditepung kayak tepung, udah bubuk, jadi bubuk, baru kemudian ditaburkan pada singkongnya. Nah penting untuk diketahui bahwa singkong yang sudah dikukus itu biarkan dulu semalam, jangan langsung dibuat gini dalam keadaan panas, itu nggak jadi ya. Jadi benar-benar sudah dingin, jadi diamkan 1 malam dulu ya. Nah esoknya baru kemudian ditambahin ragi seperti ini. Oke teman-teman, secara perlahan ini ditaburin dengan tepung ragi ya, bubuk raginya ini. Jadi pelan-pelan saja, pastikan bahwa semuanya terkena atau sudah merata ya dengan raginya. Ini dibolak-balik ya secara perlahan. Oke, jadi ukuran raginya juga jangan terlalu banyak dan jangan terlalu sedikit. Kalau terlalu banyak itu nanti istilahnya tapenya cepat tua, itu sepet gimana, pokoknya nggak bagus juga kalau terlalu banyak tape. Makanya penting ya seukuran tadi. Nah kalau terlalu sedikit juga nggak bisa, nanti matangnya lama gitu, proses fermentasinya lama. Nah kalau sudah dirasa cukup ya teman-teman, kalau udah dirasa cukup merata, nah baru kemudian ini dimasukkan ke dalam wadah. Nah ini dia ya, dimasukin biasa saja, tidak perlu ditata ya, karena nanti akan terjadi proses fermentasi. Nah kalau sudah ini dihabiskan saja kalau ada sisa-sisa tape yang tadi sudah dibuat. Lanjutnya ditutup ya, ditutup rapat. Ini benar-benar ditutup merapat, jangan ada udara keluar masuk, karena ya kita tahu proses fermentasi seperti apa ya teman-teman. Oke, setelah itu nah karena kita dari pisang, nah ya dilipat aja seperti ini. Nah kebanyakan zaman dulu ya modelnya kayak gini, menggunakan wadah dan pisang seperti ini teman-teman. Tapi kalau sekarang mungkin sudah banyak wadah-wadah yang teman-teman bisa pakai ya. Nah kalau udah seperti ini ya, pokoknya nanti harus tidak boleh keluar atau masuk udara ya teman-teman. Nah karena ini dari pisang, nah, cuma nanti ditimbun aja lagi pakai ini. Kalau sudah ya sudah seperti ini, nanti di 2 malam baru matang ya, 2 malam itu sudah matang. Nah ini hasilnya teman-teman, seperti yang kita bilang di awal, rusak
karena raginya kadaluarsa. Ini tapenya kadaluarsa teman-teman. Memang rasanya masih bisa lah, tapi sedikit dari tampilan dan ada rasa, memang rasanya beda dan dari segi tampilan juga beda. Nanti kita buat gabin aja ini yang udah rusak dan kita buat lagi. Nah, ini yang kita buat baru nih dengan ragi yang baru dan hasilnya ini dia yang bagus. Nah, ini hasilnya ini yang bagus teman-teman. Nanti yang rusak itu kita bisa buat gabin, nggak perlu dibuang, bisa dibuat gabin, digoreng ya. Nah, ini yang sudah jadi dengan ragi baru dan matang. Oke, dan siap kita bagi-bagikan. Oke teman-teman, semoga bisa ngambil poin-poin pentingnya yang mau coba buat tape singkong sendiri di rumah. Oke teman-teman, demikian dan jangan lupa like dan komentarnya.